warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'du. Pada para jamaah, para hadirin, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah pengajian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kita bisa melanjutkan kembali taklim kita. Dan malam hari ini insya Allah kita telah masuk malam yang ke-16 dari bulan Sya'ban. Insya Allah sebentar lagi kita akan masuk bulan Ramadan, bulan yang senantiasa kita tunggu-tunggu kedatangannya. Karena banyaknya barokah yang Allah sediakan di bulan itu untuk orang-orang yang beriman, yang betul-betul memanfaatkan bulan itu untuk berbuat kebaikan. Pagi, siang, sorenya, malamnya, ya. Dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala mempertemukan kita dengan bulan Ramadan yang akan datang, yaitu nanti, dengan sebaik-baik iman, dan semoga Allah memberikan taufik kepada kita untuk bisa menjalankan kebaikan-kebaikan di bulan Ramadan dengan ikhlas. Dan tentunya kita harapkan adalah semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menerima amal-amal kita. Amin. Bapak Ibu para jamaah, kita akan melanjutkan pembahasan kita masih di poin yang ke-17 dari buku Fadilah Amal yang disusun oleh Fadilatul Syekh Ubaid Al-Sindi rahimahullah ta'ala. Kita masih membahas keutamaan zikir setelah sholat subuh dan maghrib dari sebuah hadis rawahu al-Imam At-Tirmidzi yang bersumber dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Dzar, mohon maaf, sahabat Abu Dzar radhiyallahu anhu, wa anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man qala fi duburi salatil fajri, barang siapa yang membaca sehabis salat subuh, ya. Dalam riwayat lain juga habis salat maghrib, wa wasanin rijlaih,
dia masih posisinya menekukkan kakinya seperti ketika tasyahud, ya. Qabla an yatakallam, sebelum dia berbicara yang lainnya, dengan mengatakan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku walahul hamdu yuhyi wa yumitu wa fi riwayatin biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir, ya. Sudah kita bahas, pembahasan kita yaitu sampai kalimat yuhyi wa yumit, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala zat yang menghidupkan dan yang mematikan, ya. Pilih Allah punika zat ingkang gesangaken lan ingkang mejahi. Artosipun inggih punika wa huwal munfaridu bil ihya'i wal imatah. Allah piyambak ingkang nyepeng panggesangan saha kematian. Allah sendiri yang memegang kehidupan dan kematian. Maka fala tamutu nafsun bisababin aw ghairi sabab illa bi'idni. Tidak ada satu jiwa pun yang meninggal dunia, mboten enten setunggal jiwa kemawon ingkang sedo tilar donya, nggih. Baik dengan sebab atau tanpa sebab, ya, sebabnya mungkin dibunuh, kecelakaan, atau sakit, atau tanpa sebab tiba-tiba mati, ya. Maka semua itu dengan izin Allah, dengan takdir Allah. Sesungguhnya semua itu yang bisa menentukan mati adalah Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Maka seandainya seluruh manusia di muka bumi ingin mengancam seseorang akan membunuhnya, tetapi kalau Allah tidak menakdirkan, tidak akan terlaksana, ya. Tapi sebaliknya, apabila seluruh umat manusia menjaga seseorang, melindungi, mengiringinya, ya, agar selamat dari kematian, tetapi kalau Allah menakdirkan pasti akan mati, ya. Maka dari sini Bapak Ibu para jamaah, kalimat ini memberikan pendidikan kepada kita untuk betul-betul totalitas kepasrahan kita kepada Allah, ya. Sehingga kita keluar rumah atau di rumah atau dimanapun berada, kondisi apapun, kita serahkan diri kita kepada Allah. Wis pokoke pati uripku ana astane Allah, ya. Kita keluar rumah maka membaca zikir bismillahi tawakkaltu Allah, la haula wala quwata illa billah. Ini maka banyak para sahabat berangkat jihad, berangkat perang, pengen cari apa? Pengen mencari mati syahid. Tapi ternyata tidak mati-mati, ya. Ternyata meninggalnya di tempat tidur, ya. Bukan berarti ketika jihad mereka nyoh patenono aku, ndak, ken aku mati syahid, ya. Tidak seperti itu. Karena ketika seseorang jihad fisabilillah, berperang, ketika dia bisa membunuh juga pahalanya besar.
Artinya setelah dia berusaha berperang, terbunuh. Karena tabiatnya manusia pasti takut mati. Tabiatnya manusia ingin menyelamatkan diri, melindungi diri. Ya, karena ketika seseorang diberi umur yang panjang, ya, diberi umur yang panjang, terus kemudian digunakan untuk amal soleh, maka dia pahalanya lebih banyak daripada orang yang sama-sama takwanya meninggalnya lebih dulu. Ya, khairukum, kata Nabi, man tola umruhu wa hasuna amalu. Sak api-api awakmu wong sing paling dawa umure ning becik amalane. Ya. Niki. Dan seburuk-buruk kalian adalah man tola umruhu wa sa'a amalu. Sa elek-eleke menungso ing antara awakmu wong sing dawa umure ning elek amale. Gitu. Umure dawa ning amalane elek murenggo nambah dosa. Ngeten. Maka yang paling baik bagaimana? Diberi umur panjang tetapi untuk beribadah kepada Allah, untuk berbuat kebaikan, memperbanyak amal soleh, nggih. Maka itu dia akan lebih banyak pahalanya. Mula ampun nyuwun dumateng Allah minta cepat dimatikan. Ya tak? Ya tak? Karena belum tentu ketika mati duluan lebih baik. Bisa jadi umur panjang itu lebih baik. Gitu. Itu pembahasan kemarin. Ya. Bahwa Allah Subhanahu Wa Taala menghidupkan makhluk yang Dia kehendaki. Tadinya sudah mati, hidup kembali. Allah Maha Kuasa. Termasuk nanti ini berkaitan dengan hari kebangkitan. Ya. Bahwa walaupun seluruh makhluk hidup nanti sudah mati, maka karena Allah yang menciptakan kehidupan, dulu tidak ada yang namanya makhluk hidup itu tidak ada, ya tak? Dulu tidak ada yang namanya makhluk hidup, tidak ada. Ya. Tapi Allah ciptakan makhluk hidup. Ya. Terus nanti tidak ada lagi, mati. Maka yang menciptakan kehidupan dan yang menciptakan kematian, maka kapanpun menghendaki, maka mudah bagi Allah. Alladzi khalaqal mauta wal hayata. Surat Al-Mulk ayat yang kedua. Dialah Allah yang menciptakan mati dan hidup. Dadi mati ne makhluk, uripe makhluk niku makhluk. Nggih. Kematian bagi makhluk, kehidupan bagi makhluk itu adalah makhluk. Artinya ciptaan Allah. Lalu apa tujuan Allah menciptakan mati dan hidup itu? Liyabluwakum, untuk menguji kalian. Ayyukum ahsanu amala, sapa ing antarane awakmu sing paling becik amalane. Mboten sing paling sugih, mboten sing paling dhuwur jabatane, nggih. Mboten sing paling sehat, sing paling kuat, mboten. Ning sing paling apik amalane. Nggih. Apik miturut Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Bapak Ibu para jamaah, poin berikutnya, Kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menerangkan, wa huwa ala kulli syai'in qadir, bahwa sesungguhnya Allah Dat yang maha kuasa
atas segala sesuatu. Terus Allah punika Bapak Ibu ndat sing maha kuwasa. Ya. Kita asring mireng wis Mas tak serake sing maha kuwasa. Ya. Dia kuasa terhadap apa? Terhadap segala sesuatu. Semua makhluk. Gitu ya. Niki. Artinya adalah wa huwa ala ihyaikum ba'da mamatikum qadirun. Dia kuasa menghidupkan kalian kembali setelah mati kalian. Ya, seperti dulu Dia Allah kuasa mewujudkan kita. Dulu kita tidak ada. Ya toh? Lan Allah mboten njaluk tulung sinten sinten. Ngeten. Wa iqabikum ala israkikum bihi al-awsana wa ghairi dzalik, dan juga Allah kuasa menyiksa kalian ya, atas kesirikan kalian. Kalian beribadah kepada selain Allah, nek Allah ngersakaken saat itu juga Allah menyiksa. Ya. Tetapi Allah memberikan tangguh. Famahilil kafirina amhilhum ruwaida. Ya Muhammad, berilah tangguh kayak ono wektu. Ya, wis jarno. Sapa to? Wong-wong kafir iki mau. Dengan waktu yang sedikit. Ya. Pira wene to uripe ning alam donya. Ngeten. Dari kesuksesan yang dia raih, dia usaha, mungkin suksesnya umur 40 tahun, gitu. Nah umurnya sewidak, berarti 20 tahun menikmati kesuksesan dunia. Sedelok. Apalagi kalau orang itu suksesnya umur 50 tahun. Kalau umur 60 cuma 10 tahun. Apalagi orang itu suksesnya umur 60 tahun lagi sukses. Terus setahun gas mati, gitu. Berarti nggak lama. Apalagi kalau dibandingkan dengan hari di akhirat, bahwa satu hari di akhirat 1000 tahun di dunia. Enten itu bandingannya. Sedina wonten akhirat 1000 tahun nang alam dunya. Ngeten Pak. Berarti nek awak dhewe umure 100 tahun itu baru 1/10-nya satu hari. 1/10-nya satu hari. Ngeten. Berarti intinya awak dhewe iki nek bandingke dina ning akhirat umure anek sedina. Ya ta? Mila punika simbah-simbah kita riyen mastani wong urip ning alam dunya kuwi le mur mampir ati mur mampir tok. Jenenge wong mampir kan ora kerasan. Mampir butuhe ngombe ya wis mlaku meneh kan enten. Boten suwe-suwe. Mula Kanjeng Nabi nggambaraken nyontohaken misalaken kaya dene wong sing musafir. Kalau di sana kan gurun pasir, gunung bebatuan, panas, gandeng panas, enek buat gede ngiyup, gitu. Mungkin nek pun srengenge pun arah ngilen, kondisi pun boten panas, kesele wis ilang, bar niku ninggalke wit kala wau budal melih. Wite dibedol apa mboten? Mboten. Pohonnya tidak diangkat. Maka dunia yang saat ini kita tempati nggak akan kita bawa. Nyeten. Yang kita bawa adalah iman dan amal soleh kita. Jadi Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.
Demikian pula wa ghairi dzalika mimma arada bikum wa bi ghairikum qadirun. Dan selain daripada itu, dari apa saja yang Allah kehendaki terhadap kalian, rezekimu lapang, sempit, Allah Maha Kuasa. Nek Allah ajeng dadekne awake dhewe sugih, kun fayakun sugih. Ya toh, gampang. Maka nggak usah terlalu stres. Sebab namanya usaha itu namung pinangka sebab. Tidak mesti orang usaha pasti kaya. Gitu. Tetapi usaha itu hanya sebagai sebab untuk meraih takdir yang telah Allah tentukan, untuk memudahkan takdir yang telah Allah tentukan. Itu usaha kita. Maka Kanjeng Nabi pernah bersabda, "I'malu, bekerjalah kamu, beramallah kamu, beribadahlah kamu, bergeraklah kamu. Kenapa? Wa kullun muyassarun lima khuliqalah." Karena segala sesuatu, gerakmu itu, kerjamu itu, ibadahmu itu, maka sebagai sarana untuk memudahkan kalian menuju takdir kalian. Nek awake dhewe wong sing sregep ngaji, sregep tindak masjid, sregep njaga salat, sregep sedekah, sregep maca Quran, sregep ngibadah, maka itu semua hakikatnya sebagai sarana untuk memudahkan kita menuju takdir akhir. Maka secara umum insya Allah orang yang menjaga keistiqomahan dalam ibadah itu, maka insya Allah akan mendapati yang namanya husnul khotimah. Sebaliknya orang yang tidak mau kerja, antar rumusnya wong mboten nyambut gawe sugih mboten enten. Sama seperti ketika orang tidak mau gerak, mboten purun obah, usaha kagem akhirat. Ya toh, sebab mboten iman entenipun akhirat, surga neraka enggak iman. Maka dia di dunia tidak mau gerak, enggak mau usaha, mencari jalan menuju kepada husnul khatimah, tidak mau menempuh usaha-usaha untuk meraih surganya Allah, maka secara umum orang itu akan dimatikan sebagaimana kebiasaannya. Jadi manusia itu secara umum akan dimatikan sebagaimana kebiasaan dia berbuat di dunia. Dan nanti di akhirat ketika dibangkitkan sama, yub'asunas ala ma mata alaih, manusia itu dibangkitkan dari kuburnya sebagaimana dulu dia meninggalnya kayak apa. Nek ninggalin dhisik mendem, naudzubillah, tapi niki contoh mawon. Sok mben ditangake ya sempoyongan, gitu. Niki kalau dulu meninggalnya pas gaple, naudzubillah min dzalik, plek lesek. Gitu. Sok mben akan dinampakkan oleh Allah. Dibangkitkan seperti itu. Maka Bapak Ibu para jamaah, kalimat ini bahwa ala kulli syai'in qadir. Satu, apa yang dapat kita ambil? Adanya rasa takut kita kepada Allah. Adanya rasa terhib bahwa Allah Maha Kuasa menghidupkan yang mati. Demikian pula hati yang tadinya mati. Mereka orang-orang kafir yang kita lihat saat ini, tapi bisa jadi nanti dia jadi orang yang beriman.
Ya, maka jangan memvonis mereka dengan neraka, dengan siksa. Meskipun kita boleh mengatakan dia saat ini orang kafir, karena memang nyata-nyata kafir. Ya. Kita boleh mendoakan semoga mereka dapat hidayah, gitu. Tetapi nggak boleh memvonis, oh pasti dia neraka, nggak boleh. Itu rahasianya Allah. Ya. Gitu. Yang kedua, kita tidak boleh sombong. Ya. Wah kayak awak dhewe sregep lur, mesti surga. Nggak boleh. Ya. Itu namanya sombong. Allah Maha Kuasa mematikan yang tadinya hidup. Artinya apa juga? Kalau Allah kuasa mematikan, menciptakan mati dari makhluk yang hidup terus mati, sama hati yang tadinya hidup dengan cahaya iman, Allah juga kuasa mematikan. Akhirnya apa? Na'udzubillah min dzalik, jadi murtad, jadi kafir. Ya. Niki adane maju napa? Oh, belum. Jam berapa Pak adane Pak? Oke. Jadi Bapak Ibu itu yang kita nggak boleh sombong. Kita harus takut dan juga berharap. Dengan itu adanya berharap. Allah Maha Kuasa menetapkan hidayah dalam hati kita. Ya, kita berharap kepada Allah agar kita tetap istiqomah. Minta kepadanya, terus minta hidayah. Ihdinas siratal mustaqim. Ya, betul-betul diresapi dengan khusyuk kita meminta. Kenapa? Karena ketika kita istiqomah di atas kebenaran, maka insya Allah seseorang akan mendapatkan husnul khatimah. Ya, Allah Maha Kuasa. Ya. Maka dengan ini kita juga akan menyadari dan hati akan tenang ketika berkaitan masalah rizki, sempit, lapang, setelah usaha, sakit, sehat, setelah usaha, maka insya Allah tidak gampang stres. Ya. Semua atas kekuasaan Allah. Tetapi kita takut, terutama yang berkaitan dengan hidayah, keimanan, keislaman. Takut kalau iman itu dicabut oleh Allah. Sehingga menuntut kita untuk berharap dengan berdoa agar iman itu terus dilanggengkan dalam hati kita. Ya, dan ya. Sehingga kita berdoa kepada Allah seperti dalam surat Ali Imran, wa tawaffana ma'al abror. Rabbana innana sami'na munadiya yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana. Yang bisa mengampuni dosa itu Allah. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kafir anna sayiatina. Tutupi kesalahan kami ya Allah. Terus wa tawaffana ma'al abror. Wafatkan aku bersama orang-orang yang bertakwa. Ya. Surat Ali Imran berapa ayatnya itu? Sekitar 180-an kalau enggak keliru. Yeah. 193, mohon maaf. 193 wa tawaffana ma'al abror. Itu doa. Segi usaha wala tamutunna illa wa antum muslimun. Al-Imran 102. Waduh sepisan-pisan mati kejaba kondisimu Islam. Itu usaha.
Sehingga apa? Kita menjaga Islam terus. Tetapi karena kita tidak tahu takdir kita, doa wa tawaffana ma'al, ya Allah, aku sudah berusaha, maka matikan aku ya Allah dalam kondisi husnul khatimah. Ya Allah, matikan aku ya Allah bersama orang-orang yang bertakwa. Ya. Itu minta kita ditakdirkan dalam kebaikan. Kemudian Bapak Ibu, para jamaah, ya. Poin berikutnya, ya. Dalam kalimat itu, dalam hadis itu, Nabi kita mengatakan, ya, barang siapa membaca zikir itu asra marrat, 10 kali habis sholat maghrib, sholat subuh, maka kutiba lahu asru hasanat, akan dicatat 10 kebaikan. Wa muhiya anhu asru sayiat, akan dihapus darinya 10 keburukan, 10 kejelekan. Wa rufi'a lahu asru darajat, akan diangkat untuknya, ya, sampai 10 derajat. Ya. Wa kana yaumahu dzalika, dan pada hari itu ketika dia membaca itu, Pak, membaca zikir ini habis maghrib, habis subuh, ya, ya, maka fi khizrin min kulli makruh, akan dijaga Allah, akan dibentengi oleh Allah dari segala apa yang kita benci, yang tidak kita sukai, ya. Allah akan menjauhkan itu. Kalau dibaca habis maghrib berarti sampai menjelang sampai subuh. Dibaca ketika habis subuh dijaga sampai maghrib. Masya Allah. Wa harsin, dalam terjemah ditulis wa khurisa, yang benar wa harsin minasyaiton, dan juga akan dijaga, dibentengi dari setan, ya. Artinya setan tidak akan mendekatinya. Nyata, kalau zikir ini kita baca, ya. Di dalam riwayat lain ada tambahan, nggak cuma itu, maka ada 10 ghanimah yang dapat kita ambil, ya. Ketika kita habis sholat maghrib, sholat subuh baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dalam kondisi jenengan habis salam, ya sikile tese neko, gitu. Habis baca Allahumma antas salam wa minkas salam, istighfar sik ding ping 3, gitu. Terus Allahumma antas salam wa minkas salam, tabarakta ya dzal jalali wal ikram, ya. Ya. Terus membaca zikir ini 10 kali. Dihitung, sikile saya nekuk, saya mancat, kados tasahud akhir 10 kali, maka kita akan mendapatkan 7 ghanimah. Apa ghanimah? Ya, seperti rampasan. Apa itu? Ya, 7 kebaikan, ngerti le? 7 pemberian dari Allah. 1, al-ghanimatul ula yuktabu lahu asra hasanat, akan dicatat 10 kebaikan. Yang kedua, al-ghanimatus saniyah yumha anhu asra sayiat, dihapus dari 10 dosa-dosa. Ketiga, al-ghanimatus salisah yurfa'u lahu asra darajat, akan diangkat 10 derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Al-ghanimatur rabi'ah, yang keempat, takunu lahu misla iqtaqi asri riqabin mu'minat, dia akan mendapatkan pahala sebanding dengan orang membebaskan budak mukminat jumlahnya 10. Nah, mriki mboten enten Ustaz. Di hadis lain, ya. Di hadis lain, karena di sini ditulis cuma hadis satu hadis saja. Tapi hadis lain ada yang menyebutkan apa? Wa kanat lahu bi adli asri riqabin mu'minat. Ini hadis juga rawahu at-Tirmidzi. Ya.
maka dia akan mendapatkan pahala sebanding dengan membebaskan budak mukminat sebanyak 10. Masya Allah, satu saja sudah besar pahalanya. Ketika seseorang membebaskan budak satu, maka orang yang membebaskan itu dari ujung rambut sampai ujung kaki, ya, akan dibebaskan dari neraka. Sebagaimana orang itu membebaskan budak dari ujung rambut sampai ujung kaki bebas, gitu, dengan hartanya. Maka orang yang membebaskan pun juga dari ujung rambut sampai ujung kaki akan dibebaskan dari neraka. Kayak niku sebanding karo bebas ke budak cacahe 10. Itu yang keberapa tadi? Keempat. Yang kelima, la yudrikuhu dzanbun duna syirki billah. Ya. Tidak ada suatu dosa yang menggugurkan amal itu, yang mengalahkan amal itu. Misalnya ada orang itu berbuat dosa misalnya, maka amal yang Anda baca dari 10 kali tadi tidak gugur, ya, kecuali syirik kepada Allah, ya. Karena di akhir hadis Nabi kita mengatakan walam yanbaghi lidzanbin an yudrikahu fi dzalikal yaum illa syirka billah. Tidak ada satu dosa pun yang bisa merusakkan atau menggugurkan amalan yang Anda baca habis sholat tadi 10 kali tadi. Ning ojo gampang-gampang tuh minta tuh. Artinya ketika tergelincir berbuat dosa, maka dosa itu tidak akan bisa membatalkan, menggugurkan amalan yang sudah dibaca zikir habis sholat tadi yang dibaca 10 kali tadi. Kecuali apa? Syirik kepada Allah. Illa syirka billah. Ya? Nah, syirik kena. Yang keenam, yuhrasu min kulli syaitan, dijaga dari gangguan setan. Ya? Setan mendekati tidak bisa. Dibaca habis maghrib dijaga sampai subuh. Dibaca habis subuh jaga sampai maghrib. Wa min kulli su'in, dan dijaga dari setiap keburukan. Hatta yumsi wa hatta yusbih. Nek diwaca bar subuh dijaga sampai maghrib, dibaca ketika habis maghrib dijaga sampai subuh. Masya Allah, dibentengi dari godaan setan, kejahatan setan, dan seluruh keburukan. Masya Allah. Mula macane sing tenanan. Wal ghanimatu sabi'ah, yang ketujuh apa? Yakunu fi yaumihi dzalika fi hizrin min kulli makruhin. Hari ketika dia mengamalkan zikir itu, maka akan dibentengi dari segala perkara yang dibenci. Ya? Itulah 7 keutamaan yang dapat kita petik ketika kita mengamalkan satu zikir itu, belum zikir-zikir yang lainnya. Ya? Demikian Bapak Ibu para jamaah yang dapat saya sampaikan di pertemuan sore hari ini, poin yang ke-17. Karena ini sudah berapa pertemuan ini? Satu hadis berapa pertemuan? 3 atau 4 ini? 3 ya? 3 insyaallah. Maka insyaallah pertemuan akan datang pun Ramadan. Dereng. Tanggal 10 libur. Karena ada kemungkinan malam Senin pun tarwih, kemungkinan. Maka daripada nanti apa namanya bingung menentukan, maka nanti mungkin tanggal 10 libur saja. Ini Mas Bambang, tanggal 10 perahin apa melebu sekolah. Dan tanggal 10 nanti 10 Maret libur atau masuk. Kan itu libur nasional. Kalau secara tanggalan itu kan tanggal 30, ya, maka 29 sudah mungkin ru'yatul hilal, bisa jadi sudah tarawih. Ya.
Maka daripada nanti istilahnya gimana-gimana, mungkin pada diliburkan saja untuk persiapan Ramadan. Nggih, ngaten nggih. Insyaallah pekan akan datang kita lanjutkan poin yang ke-18, yaitu pahala sholat sunnah di rumah. Pahala sholat sunnah di rumah. Makatan akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu nabiyana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.